Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Suci Dwi Rahayu dari kelas 11 OTKP 1 jurusan Administrasi Perkantoran. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan kas kecil, apa fungsinya, apa tujuannya, apa metodenya, bahkan apa contoh dari kas kecil. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang semua itu. Dan jangan lupa kalian subscribe, like terlebih dahulu sebelum nonton video ini. Jadi saya di sini juga ingin menyampaikan tentang makalah yang saya buat dalam pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan di jurusan Administrasi Perkantoran. Nah, langsung aja ke materi yang akan kita bahas, yaitu apa sih yang dimaksud dengan kas kecil? Apa sih yang dimaksud dengan petty cash gitu kan. Nah, jadi petty cash atau cash kecil itu adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Pembukuan inilah yang mencatat semua pengeluaran yang dilakukan perusahaan dalam nominal yang tidak terlalu banyak atau kecil lah gitu, relatif kecil. Nah, itu arti dari kas kecil. Begitu pula apa sih yang dimaksud dengan tujuan kas kecil? Nah, tujuan dari diadakannya kas kecil itu diantaranya yang pertama, menangani masalah perlengkapan untuk perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Nah, yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga, tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang ketiga, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Dan yang terakhir nih, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Nah, itu tujuan dari kas kecil. Lalu ada lagi nih pertanyaan, apa sih fungsi dari kas kecil itu? Nah, fungsi dari kas kecil itu untuk mendanai pengeluaran pimpinan yang jumlahnya relatif kecil, seperti dana entertain klien atau rekan kerja pimpinan, dana konsumsi untuk kepentingan rapat, dan lain-lain lah seperti itu. Dan juga untuk membayar pengeluaran perusahaan yang jumlahnya nominalnya kecil. Ingat ya, nominalnya kecil. Sebagai dana talangan untuk membayar pengeluaran yang sifatnya mendadak. Jadi biasanya tuh kalau misalnya kas kecil itu diadakan gara-gara kayak ada kebutuhan mendadak atau pengeluaran mendadak tapi nominalnya kecil. Nah, itu makanya adanya kas kecil. Terus ada lagi nih yang nanya, apa aja sih metode-metode dari kas kecil itu? Kan kita udah tahu nih pengertian sama tujuan sama fungsinya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke metode kas kecil. Nah, metode kas kecil itu ada terbagi dua. Yang pertama, metode tetap atau impress fund system. Nah, metode tetap adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecilnya jumlahnya selalu tetap. Nah, ciri-ciri dari metode tetap ini, yang pertama itu bukti-bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola kas kecil. Nah, yang kedua, pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang jumlahnya sama dengan dana kas kecil yang telah digunakan, sehingga jumlah dana kas kecil kembali kepada jumlah yang ditetapkan. Nah, lalu ada lagi nih metode berubah-ubah atau yang bahasa Inggrisnya nih ya, fluctuating fund system. Lidah saya. Nah, jadi metode ini adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah sesuai dengan kebutuhan.
Nah, sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ciri-cirinya dari metode ini, yang pertama itu pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil dicatat di debit dalam akun kas kecil. Nah, yang kedua, bukti pengeluaran kas kecil dicatat dalam buku jurnal kas kecil dengan mendebit akun-akun yang terkait dengan penggunaan kredit kas akun kecil. Akun kas kecil. Nah, yang ketiga itu besar jumlah dana kas kecil yang disediakan berfluktuasi disesuaikan dengan perkembangan kegiatan bagian-bagian pemakai dana. Nah, kan kita udah nih ngejelasin apa sih yang maksud kas kecil itu, terus apa sih tujuan dari kas kecil itu, apa sih fungsi apa saja gitu kan fungsi dari kas kecil itu, bahkan metode-metodenya sudah saya jelasin gitu kan. Pasti kalian kayak mikir gitu, kayak contoh dari kas kecil itu apa sih kan, kayak gitu kan, kayak mikir kayak gimana sih kas kecil itu kan, jadi kayak penasaran gitu kan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih tentang contoh dari kas kecil. Nah, di sini di sebelah saya sini udah saya sediain foto untuk gambaran kalian untuk mempermudah dalam pemahaman, dalam penjelaskan ke dalam mulus sih. Jadi tuh biar kalian tuh jelas sama penjelasan yang saya jelasin gitu nanti. Itulah intinya. Di sini gambarnya. Di situ tertulis ada CV Sopo Jurnal Kas Kecil untuk tahun yang berakhir itu 31 Juli 2017. Di situ ada tanggal, ada keterangan, ada ref, ada debit dan kredit kolomnya ya. Nah, di kolom pertama itu sudah tertera tanggal berapa ya, tanggal berapa keterangannya. Keterangannya itu yang pertama itu kas kecil. Kas kecil itu di situ. Nah, jadi sebelum saya mau ngejelasin dulu nih apa maksud dari keterangan yang ada di tabel itu, ref yang ada di tabel itu, debit yang ada di tabel itu, dan kredit yang ada di tabel itu. Saya bakal jelasin semuanya dari empat kata yang ada di tabel itu. Yang pertama itu keterangan. Nah, keterangan di situ guna untuk menulis, jadi kita transaksi apa yang kita lakukan hari itu kita tulis di keterangan. Nah, ref itu apa sih? Ref itu biasanya ditulis jika kita mendapatkan struk. Struknya itu ya kita tulis tuh kan, di struk itu ada kode kan, atau ada ya nomor struknya gitu kan. Nah, kita tulis di situ di kolom ref. Nah, yang di kolom debit ini, di situ kita tulis harga transaksi yang kita keluarkan pada hari itu, harganya. Nah, lain lagi dengan kolom kredit di situ. Nah, fungsi dari kolom kredit itu, jadi semua harga yang kita transaksiin hari itu kita jumlah dan kita tulis di kredit di bawah. Disisailah satu kolom gitu buat di jumlah. Seperti itu gunanya kredit. Jadi yang kita keluarkan duitnya, misalnya kita ambil contoh aku membeli sayuran, keterangannya itu aku membeli sayuran. Kan kalau di tukang sayur itu kan biasa nggak dapet struk kan, lalu kita kosongkan aja itu kolom refnya. Setelah itu di kolom debit kita tulis harga sayuran itu biasanya berapa sih gitu kan, kita tulis 30.000 lah, 30.000, dan kita nulis lagi di kredit harga dari transaksi hari itu tuh berapa, 30.000. Jadi kita tulis tuh di kreditnya. Pokoknya intinya gini lah, yang masuk itu, transaksi yang masuk itu masuknya ke kolom debit. Nah, transaksi yang keluar itu masuknya ke kredit. Nah, itulah intinya. Semoga kalian paham. Nah, lanjut aja ya. Di situ ada tulisan yang kedua, perlengkapan kantor.
beban apa sih, nggak kelihatan. Respirasi, biaya angkut pembelian, beban perangko, biaya transport, biaya telegram lah gitu kan. Nah, di situ tuliskan, jadi yang masuk itu masuknya ke debit, masuk harganya itu ke debit gitu kan. Nah, yang keluar itu yang 166.300 itu masuknya ke kredit gitu. Nah, pokoknya intinya begini dah. Kalau kalian masih kurang paham, ingatnya gini nih. Kalau yang transaksi masuk itu masuknya ke debit, kalau transaksi keluar itu masuknya ke kredit. Nah, itu apa sih namanya? Trick and tips and trick gitu maksudnya. Oke? Kayak gitu intinya, semoga kalian paham ya Allah, bener-bener. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa langsung ke tulis komentarnya. Jadi di sini saya menjelaskan tentang makalah yang saya buat, dan semoga kalian mengerti dengan apa yang saya jelaskan tadi dari awal sampai akhir. Dan saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang menonton video saya. Ya, pokoknya intinya saya terima kasih banyak, dan mohon maaf jika ada saya banyak salah dalam penjelasan saya, terlalu fokus terhadap makalah ini dan tutur kata saya yang kurang jelas. Saya mohon maaf banget, karena yang sempurna itu hanya milik Allah, dan semoga kalian ambil sisi positif dari saya. Pokoknya terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, and comment gitu kan, dari materi penjelasan kecil ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.